Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Selalu kita memuji Allah atas karunia nikmat yang tiada tara, tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kemudian kita membalas dengan sempurna apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas semua nikmat ini. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena nikmat karunia-Nya kita bisa menyempurnakan amal soleh, duduk untuk bertolakul ilmi di sini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga shalawat terus terlimpah kepada beliau, keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah kepada sunnah-sunnahnya. Assalamualaikum ya Rasul. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Padahal artinya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semuanya, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan amalan-amalan yang kita lakukan. Minal a'idhin wal fa'idhin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah, dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung sukses. Semoga setelah tempaan Ramadan selama 1 bulan, didikan Allah, diklat Allah di bulan Ramadan, sekolah kita selama 1 bulan di madrasah Ramadan, semoga kita keluar dari sana kembali sadar bahwa kita ini adalah kembali kepada fitrah, bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ya Bu ya, sudah dididik Bu. Kita hanya mengikuti apa yang Allah mau, bukan karepe dhewe. Ya Bu ya. Makan halal, ya, suamimu halal, istrimu halal, tapi kalau puasa siang nggak boleh. Jadi kita dididik selama 1 bulan mengikuti, menaati apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Jadi setelah Ramadan itu harus bertambah sadar, kita kembali kepada fitrah kehambaan kita. Apa maksudnya Bu Siti? Namanya hamba itu manut, tunduk, patuh. Jadi kita mulai kemudian menata kehidupan kita, kita harus taat tanpa tapi, tunduk tanpa syarat. Jadi kalau sudah dididik di Ramadan itu, kalau sukses nggak nganggo tapi Bu. Aku gelem ngaji tapi syaratnya mulai gowo-gowo berkat. Enek tapi nek kono gak ono berkat, males aku males. Harus kemudian taat. Kita kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi tujuan thalabul ilmi itu rezeki, kalau dapat makan, dapat berkat, dapat beras, itu mah bonus Bu. Tetapi rezeki sesungguhnya yang lebih besar adalah ketika kita dipahamkan dengan ilmu, menjadikan kita jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Itulah rezeki yang luar biasa. Karena duduknya kita di dalam majelis ilmu itu, satu, untuk membebaskan, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua, menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari kemarin sebelum dapat ilmu. Jadi kemudian nggak usah taat
taatnya itu pakai tapi, tunduknya pakai syarat. Ya, aku gelem mijeti papan syarat wani piro. Iki kan nganggo syarat. Ya, jadi kalau orang kita sadar dengan kembali fitrah kepada kehambaan kita itu, seorang hamba itu hanya punya satu kewajiban, tunduk, taat, patuh kepada Sang Penciptanya. Allah nyuruh apa kita? Allah nyuruh apa? Ya, untuk kemudian ibadah. Ya, untuk kita kemudian memaafkan. Jangan sampai Allah nyuruh memaafkan, kita tidak ada maaf bagimu. Suruh sabar, isbiru, sabarlah kalian. Allah nyuruh sabar, kita mah sabar. Remu awakku sabar terus, sabar juga nek batas. Selalu melawan, selalu melanggar, selalu kemudian tidak mau mengikuti apa yang Allah mau. Saya yakin orang-orang seperti ini hidupnya ruwet, rudet, resah, dan gelisah. Nggak usah diterus menunggu di sini. Nggak usah ya, kesuwen itu jadi. Jadi gitu Bu ya. Jadi dengan kemudian minal aidin wal faidin itu kemudian menjadikan kita kembali sadar fitrah kehambaan kita itu harus ngopo. Termasuk salah satu yang harus kita sadari, ini materi kita melanjutkan ya. Jadi saya prolognya itu enak ngono mlebune pema ya. Termasuk yang harus kita sadari bahwa kita ini tinggal di dunia. Nah ini ya, jadi pembahasan kita itu tentang dunia. Saya nanti minta maaf sekali saya korupsi waktu jam 9.20 saya izin ya. Ya, saya udah izin ya. Jangan dituntut neng akhirat. Oke. Jadi termasuk kita harus sadar bahwa kita sedang tinggal di dunia. Kita ini sedang seperti kata Rasulullah, jadilah kamu seperti orang asing. Kata Ibnu Umar ya, ini dari Ibnu Umar mendengar Rasulullah mengatakan bahwa hiduplah kalian itu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Artinya apa Bu? Kalau ibu lagi jadi orang asing, kira-kira betah nggak? Orang ibu terasing, nggak ada yang dikenal gitu. Ibu pengen lama-lama di situ enggak? Enggak kan? Atau kemudian ibu sebagai, atau kata Rasulullah seperti orang yang sedang perjalanan musafir. Ibu kira-kira kalau sedang musafir itu mau bawa banyak-banyak nggak materi? Misalkan aku musafir, nggak susah-susah, tak bawa lemari, tak geret-geret gitu ya, gua ada baju gitu, terus TV, gen enak kan gitu. Kira-kira ketika musafir itu seperti itu enggak? Nah, Nabi mengatakan dari Ibnu Umar ini sering disebut Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita harus sadari bahwa kita sedang berada di kita lagi di dunia. Maka kita harus tahu sifat-sifat dunia itu supaya kita bisa menyikapi dengan benar. Karena banyak orang yang tidak tahu karakter dunia sehingga dia tidak bisa benar dalam menyikapi ketika tinggal di dunia. Oke. Dunia itu dari kata danu, artinya dekat. Dan juga bisa dani yang artinya hina. Hina ya. Rendah. Ya. Jadi dunia itu artinya dari kata danu, artinya dekat. Nah, ini sekarang ini dekat sekali dunia sama kita. Dan kita tinggal di dunia inilah yang paling dekat. Akhirat masih nggak tahu ini kayak apa akhirat, ya. Kita bilangnya kayaknya jauh gitu ya.
Padahal ya nggak hubungan gitu ya, dilit mana melebu alam akhirat gitu nggak tahu. Nah, kemarin ada ibu-ibu yang mengatakan, Bu Siti, kakak saya hari Senin jam 9 itu ziarah ke makam orang tua kami, mau puasa. Besok jam 9 beliau dihantarkan ke makam kami. Jadi dunia itu dekat. Inilah sekarang kita di dunia dandani rendah. Kok rendah? Iya, Nabi mengatakan bahwa dunia itu tidak lebih dari satu sayapnya nyamuk. Ringan banget. Dunia itu ketika kemudian sahabat dan Rasulullah sedang berjalan bersama sahabat, lalu kemudian Nabi ingin memberikan sebuah pengajaran kepada sahabatnya, melihat kambing sudah menjadi bangkai dan kambing itu cacat kondisinya. Maka Nabi mengatakan begini, siapa yang mau membeli itu 1 dirham? Gak mau ya Rasulullah, dikei lekah. Dia itu sudah cacat, bangkai pula. Siapa yang belum makan bangkai? Ya, dikasih aja nggak mau. Nabi mengatakan, itulah dunia. Semua orang merebutkan. Bahkan hanya karena dunia itu bisa berpisah, itu musuhan saudara dengan saudara. Hanya karena dunia orang bisa membunuh dengan sihir. Karena dia ingin mendapatkan jabatan yang sedang diduduki seseorang. Hanya karena dunia seorang anak bisa memenjarakan orang tuanya. Hanya karena takut tidak bisa makan, seorang ibu membunuh 3 orang anak. Itulah dunia yang hina, tetapi banyak orang memperebutkannya. Dunia itu tidak lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat itu. Ini kita harus sadar, kita sedang ada di dunia. Oke ya, dia dekat, dia hina. Kita harus sadar tuh. Jadi kalau kehilangan dunia gak usah stres, depresi. Gitu loh maksudnya. Karena ini cuman ya rendah gitu. Ya, saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Tapi saya sudah tahu jawabannya. Yuk kan saya tekok, aku pengen ngerti dari jawabannya ya. Pokoknya yang penting ojo ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita dari jawaban ibu-ibu. Ibu akan sedih ketika yang A, kehilangan sholat qobliyah subuh 2 rakaat atau kehilangan suami ibu. Ayo, gue sedih yang mana? Gue ada dusta di antara kita. Aku gak usah teman-teman dia mau kehilangan bojo, kehilangan mobil apa motor, kesedihan mana? Ayo. Ya kan, gak usah jawab, saya sudah tahu. Dia paling ke aku ya podo wae. Inilah kita begitu memegang dunia itu dengan kuatnya sampai ditaruh dalam hati. Jadi ketika dunia itu hilang dari kita, itu sakitnya tuh di sini. Kan kita sudah belajar zuhud. Zuhud itu meletakkan dunia dalam tangan, tidak di dalam hati. Jadi ketika hilang itu ya seperti kayak pindah ke tisu atau koknya, gak berat, gak sampai di sini. Sakitnya tuh gak di sini. Ya, sadar bahwa kita sedang berada di sebuah tempat yang ini hina, rendah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau dunia ini sesuatu yang tinggi, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun seteguk air. Kalau dunia ini tinggi kedudukannya, dunia ini mulia, dunia ini sesuatu yang luar biasa, maka kata Nabi, Allah gak akan memberikan kepada orang kafir meskipun itu seteguk air. Tapi kenyataannya
Orang kafir dikasih seteguk apa sak kolam renang. Nah, orang-orang Islam dikasih sak teguk apa sak kolam renang. Iya, karena ya sak teguk ngono kok. Enggak apa-apa, wong dunia itu enggak begitu. Ya penting enggak penting. Ya penting ya Pak, tapi nggak usah prioritas ya. Oke, penting mau ngawak dhewe saiki nguyu nganggo duit. Ya Bu ya, cuma ya sekarang ini apa-apa ngomong duit ya gitu. Oke, ini yang pertama. Kemudian hidup di dunia ini hanya sebagai perjalanan menuju Allah. Ya. Jadi sebuah perjalanan menuju Allah itulah dunia. Di dunia ini kita berjalan dan nanti ujungnya itu adalah kita menghadap Allah melewati pintu yang namanya kematian. Jadi jadikan dunia ini sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah. Jadikan dunia ini sebagai sarana untuk meraih apa yang dijanjikan Allah. Jadi di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, surat Al-Insyiqaq ayat 6 itu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulagi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu kelak akan menemuinya. Al-Insyiqaq ayat 6. Ayat 6. Jadi dunia ini adalah sarana kita, tempat kita mencari. Ya, kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas untuk kemudian kerja-kerja kita ini akan kita serahkan, kita pertanggungjawabkan kepada Rabb kita. Maka perjalanan kita menuju akhirat yang kita melaluinya di dunia ini, maka jadikan dunia ini sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah. Cari bekal yang banyak untuk kita mudik. Makanya gitu. Jadi kenapa kata Nabi ini seperti perjalanan? Karena orang itu biar nggak lama-lama di sini. Karena kalau ini merasa dunia ini tempat tinggalnya, dia nggak mau mati. Namanya tempat tinggal itu kita kenapa mudik? Karena kita kangen dengan tempat kita, asal usul kita. Asal usul kita itu dari surga. Mudik kita itu nanti mudiknya ke surga. Jadi kita ini pengen nanti kembali mudik itu dengan bahagia. Ibu saya tanya, orang yang kemarin lebaran terus mudik, biasanya yang takut mudik itu yang belum punya bekal. Kok gak mudik Mas? Ya Allah, aku mikir iki ya ponakanku kudu tak tinggalin, mbokku ya heeh. Tonggo-tonggo itu kadang ya ning omah ya gak dicekel iku ya apa gak cukup. Wedi mudik. Orang yang bekal akhiratnya kurang, dia akan takut mati. Padahal akhirat itu adalah tempat yang abadi, selamanya kekal kita akan di sana. Maka kemudian jadikan dunia ini yang kemudian sebagai sarana untuk menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Maka jadikanlah dunia ini tempat untuk berbekal. Apa yang ibu punya harus bisa meraih surga. Saya sering katakan dulu, ibu punya apa? Ibu punya apa? Ibu punya apa? Ojo ngomong gak dia apa-apa ya. Nah, ibu kesini tuh yang dua nyomong hidup ibu, maka jagalah hidupmu sebelum matimu. Jaga hidup kita ini di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam ibadah. Kita punya ini nih nyawa hidup.
Walaupun ketika tilik kantong kau tinggal abu-abu. Bojo ya sudah Allahumma yarham misalkan ya, orang tua sudah nggak ada. Artinya kita nggak bisa meraih surga itu lewat suami kita, sudah nggak ada. Lewat orang tua kita karena sudah nggak ada. Mau lewat harta, yang mana mau abu-abu tok mau itu kan gitu ya. Bawa parang mana ya medeni. Tapi itu kalau kenteng yang bawa kota infak kan gitu ya. Saya meringis yang saya guyu-guyu abang-abang itu simpen di kantong ITW kan gitu ya. Iku harusnya untuk bekal akhirat kita, kota infak, sedekah. Karena itu nanti yang akan bisa ketemu sama yang senyum-senyum itu loh. Nah, kok apa aja orang-orang yang gak bawa parang, gak ketemu nih karo sing bawa parang aneh gitu. Ya. Jadi kalau 2000 pun kalau yang penting ikhlas ya. Sedikit banyak yang penting ikhlas. Tapi ya tenang-tenang ya gue oke. Mlebu tetap komen. Ngono lho maksudku. Ya, jadi seperti itu. Oke. Gawa bener ya? Gawa gini kan? Iya. Senyum. Kalau senyum kan? Itu berarti membunuh secara halus. Tapi guyu. Yang ketiga, dunia itu sementara. Sementara. Atau dalam artian sedikit lah gitu ya. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 77. Surat An-Nisa itu surat keempat, ayatnya 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia, ya, kepada musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau mewajibkan kami berperang, mewajibkan perang kepada kami. Mengapa tidak Engkau tunda saja kewajiban perang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah hanya, kesenangan di dunia itu hanya sedikit, hanya sementara, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun nanti di akhirat. Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang munafik, orang-orang yang kemudian tadi itu taatnya pakai tapi, tunduknya pakai syarat. Kan gitu ya, aduh ini lagi musimnya panen, kok pas perang, pas musim panen, kan gitu ya. Jadi pakai tapi nanti aja sih, kan gitu ya. Berarti nanti aja sih kalau lagi nyantai-nyantai gitu. Jadi selalu pakai tapi dan syarat. Katakan Muhammad, katakan kepada mereka, kesenangan di dunia itu hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat enggak Bu, kemarin kita dididik oleh Allah selama sebulan untuk jadi apa? La'allakum tattaqun. Ya, coba. Apa la'allakum tattaqun? Yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apapun perintah Allah siap, yes, oke. Nah, siap yes oke nero bojone tok ayat ya, ini lebih utama sama Allah. Ya, ketika Allah perintahkan, karena orang takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Seperti itu. Jadi sementara ibu punya suami sing gantengnya kayak opa-opa Korea. Kalau saya nggak suka kok. Karena suami saya sudah kayak opa Korea. Ya, ganteng nih kayak apa yang wis tuwa. Apa bingung? Ya, yang wis tuwa. Ya, ucap-ucapnya ya buyutan ya, belonyoannya sudah meninggalkan dunia hitam ya. Giginya satu-satu permisi kan gitu ya, guyu dulu menawan hati, sekarang itu guyu ompong kabeh. Dan pada akhirnya apa yang kita gadang-gadang, kita banggakan
pun Allah panggil nantinya. Ya enggak? Sementara anak yang kemudian ibu banggakan juga nanti suatu saat kita atau dia dulu yang akan meninggalkan dunia ini. Semuanya sementara. Ya, jadi sesuatu yang sementara, yang sedikit itu tidak usah terlalu dibawa ke hati gitu. Ya sedih, ngono ya ngono. Sedih manusiawi, tapi nggak usah sampai golek-golek, moreng-moreng, ya, sampai stres, depresi, seperti itu. Nggak usah, ya sudah sedih, sudah tidak ada lagi pintu surga kita, kata sedih, ya, seperti itu. Tetapi sadarkan kembali bahwa mungkin ada pintu surga yang Allah berikan. Oh, mungkin sudah tidak ada suami, berarti kita fokus menghafal Quran, itu lebih fokus menghafal Quran. Kan gitu. Apa ada mereka? Ya itu fokus saya kehilangan. Aku untuk mereka ya, aku mangan sego. Oh, suami kita itu bukan Tuhan. Ya kan? Oh, kita lagi mangkal lagi. Jadi nah gitu ya, enggak kayak gitu. Tapi ini kita harus paham semuanya sementara. Jadi kalau dikasih banyak dunianya, nggak usah sombong, ya, nggak usah ujub, ya enggak? Iya. Tapi kalau kemudian kita pada posisi di bawah, dikasih sedikit seperti itu, dikasih sakit, nggak juga usah insecure. Ayo Bu ngaji, kamu koyo sosialita. Aku iki apa? Sosialiti. Gak koyo gak pantes saya di sana. Itu jenenge insecure. Ya, saya kalau insecure, saya nggak berani berada di sini menghadapi ibu-ibu semuanya ini. Yang tatapannya semua pada menatap saya, sobrogian. Tetapi karena Bismillah. Karena ini harus disampaikan dari Quran walau ayat. Kekuatan karena Allah itulah yang menjadikan kita berani. Karena Allah lah kita kemudian menjadi tenang. Karena Allah lah kita kemudian menjadi bisa siap untuk menghadapi apa saja. Ya seperti itu. Maka dunia ini hanya sementara. Yang harus digarisbawahi, ketika sesuatu dunia itu hilang dari kita, maka tidak usah berlama-lama. Tidak usah berlama-lama. Ya, artinya hidup itu harus terus berjalan. Ya, tidak boleh mandek. Lalu berikutnya nanti ini dunia itu permainan, dunia itu senda gurau, ya, dunia itu perhiasan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid itu surat ke 57, ya. 58-nya itu surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. 57 itu Al-Hadid, artinya besi. Di ayat 20-nya bacakan biar kita. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Aduh. I'lamu annamal hayatud dunya laib, ya, permainan. Walahun itu senda gurau. Ya, jadi artinya permainan, senda gurau, perhiasan itu nanti ada di ayat ini, ya. Jadi kayak kita bermain, ini permainan saja. Ya kayak kita ini main-main. Ibu saya tanya, ibu main-main itu, ibu bisa dolanan, bisa seneng dolan. Masih ya? Ya berarti masa kecil kurang bahagia. Ibu, anak kita yang main-main itu, main game itu ada mandeknya nggak? Nggak. Ada. Nggak tidur? Ada. Oh ya ada. Nanti terakhir itu ya game over itu Bu, kalau main game itu. Akhirnya itu game over. Ya kan? Jadi kayak permainan. Ada pas game overnya, matinya. Artinya ini hanya permainan. Ya.
Jadi makanya karena permainan ini kata Rasulullah menasehati sahabat-sahabatnya, karena ini kayak main-main. Jadi jangan kamu anggap serius kalau itu tentang dunia. Suami mukanya mengkereng gitu ya, kita juga emang kamu aja yang bisa marah, aku ya iso. Dikira cuma kamu yang bisa marah loh, ojo gitu Bu. Ini anggap saja suami mengkereng itu kayak lagi acting, suami itu lagi acting. Actingnya lagi jadi memerankan antagonis. Berarti aku juga harus bermain peran. Jangan lamanya antagonis, tapi kita jadi orang yang protagonis. Itu orang yang cerdas itu seperti itu. Kalau suami suaranya keras, kita turunkan. Oh, suamiku lagi acting, jadi protagonis, antagonis. Jadi aku lagi kenapa ya? Atau kita diam saja. Gitu. Ketika dia mukanya kayak orang antagonis ya kayak kanebo kerengan gitu. Kanebo keren itu mengerut gitu loh ya. Terus kaku. Nah, kita jangan jadi orang yang kaku. Ibu tahu pekerjaan saya kalau lagi suami lagi gitu, suami saya qadarullah 2-3 pekan ini kondisinya itu kayak labil, kesehatannya itu moro-moro itu lemas. Habis ke masjid pulang, tadi nggak apa-apa, sampai rumah lemas gitu. Kayak gak anak daya. Mau makan itu masih sehat, makan. Habis makan kok terus meneng lapo kak gitu. Saya gini, kakak bahagia, kak bahagia. Saya sampai kayak sinetron saya. Kak bahagia. Suami saya itu sing delok bojone piro. Tapi guyu juga. Terus aku pokoknya gawe cara supaya bahagia. Terus senyum. Masakan dengan penuh cinta dan penuh bahagia. Ya, sing mak yo kudu bahagia. Itu saya pokoknya ketika sudah mulai itu peran saya itu akan berlawanan. Ojo tapi terus ini, oh suami lagi guyu ngapa? Suami itu ya alhamdulillah kan gitu ya. Jadi disambut kayak gitu. Jadi permainan saja, artinya jangan dibuat serius. Ya, tetangga sebelah bisa beli rumah. Kok kemudian kita langsung setruk tiba-tiba. Ini kan nemen mikirnya Bu. Lah iya, gak usah serius. Oh dunia cuman sementara. Tapi kok kan gitu. Engkau bisa apa ya Mbak Idewiku gak oke gitu. Ibu itu nemen ngurusi dunia itu nemen. Ya kan? Makanya muka kayak rodo permasalahan penuh tekanan dan penuh ya permainan. Jadi nggak usah dianggap serius. Misalnya ada teman kita tetangga punya teman, terus ketemu di jalan, kok dia gak nyapa, gak ngasih salam, Besti, gak gitu, kok delucur aja, gak usah kemudian dibuat. Ya apa deh? Kayak gak ada masalah. Salahku ki apa? Rasa anakku yo gak utang kalau dek. Aku yo gak ngerebut bojone. Kayak gitu udah ditawa, wong wedok itu makanya nggak usah. Oh mungkin dia lagi mau cari apa? Enggak lihat, titik sudah. Ibu-ibu ini penyakitnya kayak gitu memang. Nah, senangannya pakai dema. Bener nggak? Apa pakai dema? Ya itu saya marahi oke wong wedok ning neraka itu yang ngono iku. Nggak usah gitu, nggak usah dianggap. Nggak usah donnya itu terlalu sebagai, janganlah kamu berprasangka sebagai prasangka itu adalah dosa. Ya mau akhirnya golek-golek aja susmah. Aku salah apa? Aku gak utang. Kenapa dek gak belum nyapa aku? Awas ya. Aku malah ngono ya apa kan gitu ya. Malah orang-orang harus kayak gitu. Nggak usah, ini permainan dibuat santai. Dunia itu digawe santai.
Ya, tapi yang ngaji juga gawe santai ya. Ya cuma akhirat ya. Ojo kemudian ngaji disambi karo mesen Shopee ya. Ane sing buri-buri gak ketok iku ya kadang iku ya. Itu. Sing kene melejit menyala karo pesen Shopee, karo janjian karo sing sithik teko dhisik ning kene ning kono. Karo kene arep sido ning pasar besar sido. Sithik iki kesuwen iki tutup lijone aduh. Artinya permainan jadi nggak usah dibuat iya. Oke, yang berikutnya sendagura. Iya kok guyon-guyon aja dunia ini. Ya, guyon-guyon. Jadi nggak usah kemudian mekeng-mekeng. Ngobrol gitu ya. Suket, jangget apa? Jangget, sugetan aja. Bener ya? Sugetannya apa tuh? Kesuwan. Oh, gampang nesu. Ini kan cuma bersandar, ya langsung nesu. Dunia itu kayak gitu, anggap aja kayak senda gurau. Ketika ada orang menyakitin kita, oh dia lagi bersandar dengan kita. Ibu nanti jadi orang itu enak banget hidup di atas dunia itu seneng. Ketemu uang teman itu, assalamualaikum. Gitu. Ya. Bisa? Oh iya insya Allah. Yang ini insya Allah pun yang jodohnya. Yang ketemu orang harus yang ngegeling, jengkelin, cengkelin, greget, nyakit, ya bukan. Tapi inilah ilmu. Kata Quran Allah berfirman ini senda gurau saja. Ya seperti itu. Kemudian senda gurau permainan itu kayak panggung sandiwara itu loh permainan. Ya kan? Ada lagunya kan? Iya, gak usah nyanyi, bukan konser. Ya? Lagu siapa tuh? Apa? Iya, kan dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kadang kita harus peran apa? Ada peran wajah dan ada peran pura-pura. Ya, makanya kita bahagia ini pura-pura ini. Tetapi pura-puranya lillah. Supaya kemudian situasi mencair, kita ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Terkadang memang dunia itu seperti itu, permainan. Peran kita ada wajar, sakit, rasa sakit, ngeluh wajar. Tapi ojo ngeluh, benti notok ya. Sing disalahke nanti ujung-ujungnya Allah. Ini gara-gara ngapel yang tipe patah gitu. Ini gara-gara awalnya banyu, awalnya itu kan nanti kemudian Allah nanti disalahkan. Gak usah gitu ya, oke. Terus perhiasan ini nanti ininya. I'lamu ini ayat 20 dari surat Al-Hadid itu diawali dengan i'lamu, itu artinya gini, cari tahu, ilmuilah, ketahuilah. Itu makanya kita sudah belajar nih dunia. Ketahuilah, cari tahu, ilmuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurauan. Terus juga wazina, perhiasan. Ya, namanya perhiasan itu nanti suatu saat ditaruh. Gitu, hanya perhiasan saja untuk orang. Oh iya, tapi nggak usah lama-lama. Ya, jadi nggak usah lama-lama. Ya, obo, niling, itu nggak usah lama-lama. Perlu nggak perlu, tapi nggak usah pekan. Ya, kerjaan shopping ya. Oh, healing, walking, dino, ning pasar besar. Ulah yang dodolan aku siti ya. Karena terus Oke. Kemudian berikutnya dunia ini, sebentar saya teruskan biar ibu paham ayat 20 ini. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunannya.
seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, fata morgana. Ya. Jadi nggak usah terlalu gimana gitu loh Bu kalau dengan dunia. Dua anak pinter, ya, dua anak hebat, nggak usah juga anak iso delon anakku. Aku gak popo, ya gak lulus SD, tapi anakku saya delon profesor. Ini kan cucu, kalau karo mantap ya terus alon-alon slow motion ya, gen jelas. Profesor. Gak usah gitu-gitu juga kali. Ya itu cuman apa Bu? Sebentar. Kesenangan yang palsu. Ya Allah, itu jenenge profesor, dokter apalah itu, master apalah itu. Tiba ning kamar mandi jenenge dhewe ditekok gak ngerti. Padahal sekolahnya wis 7 tahun, 10 tahun, bojone ditinggal ya, LDR-an gak tahu ketemu anaknya karena pendidikannya. Tiba ning kamar mandi jenenge siapa? Aku sapa ya? Bojomu ya, bojomu. Gak kelingan. Makanya nggak perlu sombong, ya Bu ya, nggak perlu ujub. Suatu saat itu akan hilang, ya seperti itu. Maka ini kesenangan yang palsu, fata morgana saja. Pun itu ketika peranannya lagi jadi orang yang di bawah, ya jadi orang yang kemudian duitnya yorodok pas-pasan ya, yo pas koma yo enek, pas ada umroh yo enek duitnya ya gitu, enak jadi wong pas-pasan. Oke, berikutnya ya, jadi kesenangan yang, nah kalau di sini kesenangan yang palsu di ayat 185 surat Ali Imran disebutkan dunia itu kesenangan yang memperdaya. Ini kita harus tahu supaya tidak terperdaya dengan dunia. Ali Imran 185. Saya cek ya. Saya cek. Oke. Setiap yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama. Oh ya, aku kelihatan nih gitu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Faz itu kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hati-hati, jangan sampai dikai putu orang ngaji. Jangan sampai mobilnya anyar, orang tahu budal neng masjid, muter-muter kok, ya, seperti itu. Ya, ini memperdaya. Masya Allah, duit bojo anyar, ngono ya gak ketok yang pengajian. Ada yang dia bojo anyar. Wes Maulid kan lolos 50 tahun ya. Ada loh, ada. Itu ya, ngono saking senengnya ya karena lama guys. Ini memperdaya.
Karena kemudian karena keluarga, karena perkebunan, karena bisnis, karena usahanya menjadikan dia lupa dengan Quran. Sibuk sing diurusi akeh. Ini dunia memang memperdaya, betul. Jadi jangan sampai kita terperdaya, harus sadar. Iki enggak, ojo sampai dunia itu memperdaya aku, tapi aku harus memperdaya dunia. Dunia aku buat supaya kemudian dunia ini bisa menjadi sarana untuk menuju Allah, mencari, mendapatkan, memberi surganya Allah. Gitu. Bukan kita malah yang diperdaya, dunia. Oke. Kemudian yang terakhir, dunia ini tanpa ujian, bala, tanpa ujian. Jadi itulah kalau misalkan lagi sakit, ya sudah bang, oh ini ujianku lagi sakit, aku harus menjawabnya dengan benar, betul? Sudah kan saya kasih? Apa coba? Kalau lagi ujian satu, apa? Tidak boleh menyontek. Harap tenang, betul. Harap tenang dulu, ada ujian. Ya, harap tenang, ada ujian. Jadi nggak usah rame. Sakit gak mari-mari boy, ini sakit wis tak ono. Wae sing nengok ngono diceritani ya sambat. Iku jenenge rame. Ya. Jadi nggak usah rame, harap tenang kan itu. Karena ujian, jadi tempat ujian. Jadi kita harus, oh iya aku lagi ujian, berarti harus tenang dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri sholat yang terus. Jadikan ini sebagai sarana turunnya pertolongan Allah. Ya, kalau dunia ini ujian, dalilnya banyak kan? Ayo apa? Surat Al-Mulk ayat 2. Al-Mulk, mulak. Kalau ngomong mulak mono, ya, mulk, Al-Mulk. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Terus ada lagi surat Al-Anbiya ayat 35. Itu juga apa yo? Apalagi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa akan mati dan pasti akan aku uji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan. Jadi ketika baik itu ujian, bisa bersyukur apa enggak? Kalau dikasih keburukan, Allah juga pengen tahu jawabnya benar, sabar apa ora gitu. Nah itu ya, harap tenang. Kemudian tadi Bu Lulu, yang kedua apa? Tidak boleh Nggak boleh nyontek. Masih nyontek nggak yuk? Ada. Diuji bojone sang enak, bojone sampean sehat walafiat, iso ngeterke ning ndi. Aku gak tau metu karena ngurusi bojoku. Allah mau sampai kapan ini bojoku? Enak sampean nyontek. Ibu gak akan bisa jawab dengan benar kalau nyontek. Ibu gak akan bisa bersyukur dan gak akan bisa sabar ketika ibu nyontek melihat orang lain, membandingkan ujian ibu dengan orang lain. Ya, paham ya Bu ya? Jangan gak usah nyontek sama orang yang duitnya banyak, gak usah nih. Enaknya dia ya, dulu ya Allah enak. Keluar negeri terus, aku keluar rumah toh. Kita nggak tahu ujiannya dia apa, kan gitu. Ibu nyontek toh, mesti salah, mesti bandingkan. Nggak boleh nyontek, oke? Kemudian apa lagi Bu? Makanya karena ini ujian kita harus tahu. Makanya biar bisa menjawab soal-soal ujian harus belajar. Ibu duduk di sini itu dalam rangka belajar, mendengarkan tausiah. Ini dalam rangka belajar supaya iso jawab ujian hidup itu dengan benar. Ya, sinau. Makanya sinaunya jadi sambil nyopi, ya, sambil ngobrol, sambil teklak-teklu. Iku ilang iku ilmunya nyasut gitu.
Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau kita mau dapat ilmu masuk ke dalam diri kita, faham kita ilmu, ada 6 perkara. 1, harus dengan kecerdasan. Insya Allah kita semua dikasih kecerdasan. Karena kalau nggak cerdas, bu, akalnya nggak balik, nggak bisa, akalnya itu nggak main, nggak akan bisa. Mohon maaf. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan kecerdasan? Kita semua itu dikasih akal, tapi ada di ujian Allah itu ada anak-anak yang diberikan Down syndrome, gitu kan? Itu nggak bisa nangkep, bu. Karena di situ nggak ada kecerdasan. Tetapi nanti Allah berikan hal lain, itu sudah masya Allah. Orang anak-anak yang dikasih kayak gitu itu enak, nggak usah dihisap karena akalnya belum sampai. Dan kita ini yang dihisap, ya, mana kakian pola mana sampai besar gitu ya. Terus kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin bisa nangkap ilmu, ilmu bisa masuk dalam diri kita, faham. Yang pertama dengan kecerdasan, insya Allah kita semua dikasih akal. Yang kedua semangat. Nuntut ilmu itu semangat. Ojo ini, neng di ngaji neng sawajar, wah aduan. Wis aku golek-golek sing cedak aja, padahal sing cedak aku gak ono. Semangat. Orang dulu itu harus melampaui ribuan kilo ditempuh. Untuk apa? Nyari ilmu, saking semangatnya, Bu. Untuk 1 hadis saja itu jual perabot rumahnya untuk melakukan sebuah perjalanan di mana hanya untuk mencari 1 hadis. Semangatnya luar biasa. Ini di jam. Ayo Bu ngaji. Ayo Bu ngaji. Ngomong cucu. Assalamualaikum. Alasan toh. Ketika di suatu saat wayah pengajian ini, Bu, ngaji ning jopo. Ning kafe. Aku melok. Yang ketiga ada kemauan. Semangat tok juga nggak cukup kalau kita nggak mau. Semangat teko rene. Iso jam 7 panitiane urung teko. Ya toh, pembiate urung teko, santri ning jopo. Semangat. Tapi kalau kita nggak ada kemauan menuntut ilmu, nanti akhirnya duduk itu sambil ngobrol, sambil ngelamun, sambil keklak-keklu, sambil guru umek kapan rampungnya, ngono Bu. Karena nggak ada kemauan untuk kemudian kita mendapatkan ilmu. Yang keempat harus pakai bekal, modal. Kita harus pakai modal. Ibu kesini pakai bensin kan? Nah itu modal. Ibu nulis pakai bolpen kan? Itu modal. Kalau ada buku ibu beli itu modal. Memang harus ada modal untuk ilmu itu. Orang-orang dulu itu, modalnya itu jual rumah kadang itu. Jual rumah hanya untuk cari ilmu. Apa dhewe gak ono wong saiki, omahe didol hanya untuk sekolah gak ada. Ya, gak ada. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, itu harus dengan guru. Ya, mulazamah, harus dengan guru. Ya, ojo gurune Mbah Google. Ya, itu kan. Ya, bener apa ora gak ngerti, gak jelas. Kan kalau 2 arah ini ibu bingung tanya. Itu kalau misalkan cuman dapat itu gak bisa mengklarifikasi. Itu. Kemudian yang 6 kata Imam Syafi'i, sabar. Karena belajar itu perlu waktunya yang lama, tidak instan. Jadi kudu istiqomah. Sabar, harus sabar. Ya, jadi sabar ibu ya. Walaupun sikile wis mulai dugem, duduk gemeter ya sabar. Keringgingan. Ya, jadi biar kita bisa menjawab bahwa dunia ini ujian, kita dapat ujian, biar bisa jawab harus sinau. Beda loh Bu, kata Allah, beda loh orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya enggak? Terus yang keempat apa? Ayo lihat catatannya Bu. Kalau lagi ujian, tadi apa? Itu 3 apa 4? 3. Apa yang 4? 1 harap tenang, 2 gak boleh nyontek, 3 biar bisa menjawab harus sinau. Yang keempat menjawab soal ujian hidup itu dengan benar.
Apa? Dalam kurung sabar dan syukur. Ya, jadi saya seringkali bilang kalau kita punya diuji suami yang 3T, tua, temperamen, tremor, ya sabaro. Tapi kalau diuji suami yang 3T, takwa, tampan, tajir, syukur. Ya kan? Nah tuh, jadi jawabnya cuma 2 Bu, jawabnya cuma 2 ya. Ibu sabar apa syukur? Kamu yang mana? Pilih sendiri. Nah, pilih dewe. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, peta kei sakit muring-muring, jawabanmu belum bener, salah, Kemudian yang kelima, kalau lagi ujian tidak usah cari joki, kan? Iya. Cari joki itu melimpahkan jawaban kepada orang lain. Kita yang sakit, yang dituduh yang lainnya. Kita yang sakit, yang merasakan lagi ujian sakit, tapi kita limpahkan ujian itu, suruh jawab orang lain. Ibu sakit dulu ya? Iya. Ketularan itu, ketularan. Waktu mulai tak ditutup, dinulari, sakit aku. Gara-gara itu. Jawaban kita yang sakit, tapi kita limpahkan rasa sakit kita itu sebabnya gara-gara dia. Itu artinya cari joki. Orang lain suruh jawab gara-gara dia gitu. Ya, kepetok pintunya sing digeblek. Padahal pintu itu 20 tahun, sejak 20 tahun yang lalu jadi kuno. Masalah awake dhewe loh. Ya. Seperti itu makanya ibu nanti bamba ya, kalau anak cucunya jatuh, ibu kalau misalkan uti-uti ketika jatuh terus oh yang nakal pintunya ya, oh nakal ini, nanti jangan heran nanti ketika dia mendapatkan ujian selalu cari orang lain, selalu mencari pihak lain untuk disalahkan karena ajaran-ajaran Mbah Utine, dosa jariah. Jadi ibu jangan kayak gitu, sayang nggak ke cucu saya, buat sayang kayak apa? Ajarkan dia sesuatu yang benar. Oh hati-hati, besok hati-hati. Ini ada pintu dari kayu keras loh nak ini nak. Jadi nanti harus hati-hati, latih ya. Jadi kalau lari-lari lihat ya di depannya ada apa, gitu. Hati-hati. Enggak mbah itu. Iya, mbak tuh mau ya. Mau apa digeblek sing satu. Apa biasanya? Oh, itu yang nakal ya iki kan gitu. Enggak boleh gitu, itu namanya cari joki. Nah, yang kelima, kalau ibu salah jawabnya karena dikasih sakit muring-muring, dikasih duit oke sombong, ya validasi, riak. Maka itu jawabannya belum benar. Ketika dilihat, oh alah, jawabannya oke saya salah. Ketika ujian kita belum benar jawabnya, maka harus direvisi. Jadi kita semua, saya, ibu-ibu semuanya, ini sedang remedi, sedang memperbaiki amalan kita. Makanya karena sudah belajar, jangan sampai nanti diulangi lagi. Engko remedi meneh. Saking remedi terus kok gak mari-mari. Udah dikasih waktu, udah dikasih tenggang waktu untuk belajar, memahami arti kehidupan ini, kok pancet ae salah. Ya wes gak naik kelas. Ya, mlebune ning neraka. Padahal caranya Allah itu untuk menaikkan kelas itu ayo remedi sampai nilaimu bagus. Nah, kita sedang remedi. Maka jangan diulangi lagi. Jawabannya salah deh. Ini ojo diulangi. Ya. Muring-muring meneh, marah-marah meneh. Ya, seperti itu. Yang terakhir ya kalau sudah lulus ya boleh pulang. Sama yang sudah lulus ya boleh pulang ke harian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang tahu sudah benar atau belum, nilainya sudah cukup atau belum untuk masuk ke dalam surga menurut Allah itu hanya Allah. Jadi jangan gaya-gaya kita ini belum diwafatkan itu jangan, oh istilah kesehatan dong kan gitu ya. Ya apa sih saya karena ibu tuh gak tahu ngecek, ya gak gelap check up, orang-orang ngerti-ngerti mati. Ya ini ya kudu check up, jangan itu yang bener itu artinya
benar kita itu usia gini, tapi jangan dijadikan gara-gara itu. Karena mati itu sudah ada waktunya, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Tetapi hanya Allah yang tahu dari kehidupan, catatan kehidupan kita, jawaban yang benar atau salah itu Allah yang tahu. Ketika sudah banyak, oh cukup nih walaupun nggak sampai 10, cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga, diwafatkan dia. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang tahu hakikat kehidupan dunia itu hatinya itu akan tenang menghadapi dunia ini. Maka nanti orang-orang yang seperti ini, yang jiwa-jiwa yang mutmainnah inilah yang ayo pulang. Dah, wahai jiwa-jiwa yang tenang menghadapi masalah tenang ya. Jika duit akeh nggak koyo OKB, orang kaya baru ya. Dikasih susah juga nggak ngeluh-ngeluh, semua diceritakan, jiwanya tenang, semua dihadapi dengan tenang. Maka ketika sudah cukup, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan aku ridho, kamu pun ridho, gitu kan? Aku ridho karena engkau sudah melakukan good job. Tak kasih uang banyak untuk sedekah, untuk mengumrohkan orang, untuk bangun masjid. Good job, gak sombong, good job. Tak kei soro, sabar, good job. Benar-benar jawabannya benar. Ayo pulang. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Mudik di tabu bareng. Mau mudik bareng? Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Semoga dengan duduknya kita di sini, ilmu kita bertambah, usia kita berkah, anak-anak kita solih solihah, suami kita juga solih, harta kita berkah, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, nanti dimasukkan jannah oleh Allah. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf saya izin ya Bu ya, karena harus ke satu tempatnya yang saya harus bisa. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.